Artinya menjadi pemimpin itu jangan coba-coba lagi. Artinya masyarakat itu butuh akselerasi. Masyarakat itu butuh kepastian. Dan kedua, kita membutuhkan orang-orang dengan kapasitas, pengalaman yang lebih cepat, lebih mudah dan paham dengan masalah. Itu lebih pasti udah tahu orangnya kan? Yes, kita udah tahu ya Pak kan? ya gitu. Dan beliau juga memang punya program yang sangat luar biasa ini seperti yang kita tahu ya. Kita tahu program Bogor Lancar. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi barengan sama Azahra. Hari ini spesial di Bincang Bogor Daily. Yeay! Senang sekali hari ini spesial Zahra akan kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang pengamat tata kota dan juga seorang dosen yang mengajar di Teknik Planologi Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Langsung saja kita sapa dosen yang satu ini, ada Kang Yayat Supriyatna. Hai Kang. Hai kembali Mbak Zahra. Iya, Kang Yayat apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana sekarang kesibukannya Kang? Ya kesibukannya banyak ya, selain ngajar, bantu ya pemerintah juga. Bantu buat nyusun IKN, bantu untuk penataan transportasi, ya bantulah. Jadi kesibukannya karena kita ingin membantu. Gitu. Jadi luar biasa. Selain kesibukannya menjadi seorang dosen, juga tentunya membantu nih ya Pak untuk tata perkotaan khususnya, karena sebagai seorang pengamat tata perkotaan. Nah sekarang Zahra mau ngobrol-ngobrolin tentang Kota Bogor. Mantap. Kita kan lagi ada di Bogor ya Pak dan kita tahu nih Bogor adalah salah satu tempat yang punya daya tarik. Betul. Bikin banyak banget orang-orang pengen datang ke Bogor. Dan salah satu hal kan yang jadi pusat perhatian adalah tata perkotaannya. Betul. Nah melihat selama kurun waktu 10 tahun ke belakang ini, bagaimana sih menurut Bapak tata perkotaan Kota Bogor? Bogor itu dulu kan heritage-nya kekuatan pada Bogor dengan kebun rayanya. Jadi sudah terkenal sejak lama. Sebetulnya Bogor itu memang kota yang didesain sebetulnya untuk tempat tinggal dan bermukim. Karena lingkungan udaranya, kemudian bentuk geografis kotanya, suhunya juga dulu mendukung. Tapi sekarang Bogor itu udah jadi metropolitan. Metropolitan itu apa artinya? Penduduknya udah 1 juta. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana Bogor ini menata kota sekaligus menata penduduknya. Jadi bayangkan ya 1 juta orang, idealnya Bogor yang berapa coba? Misalnya idealnya 250.000, sekarang 4 kali lipat. Jadi kalau 4 kali lipat bisa 4 kali 4, 16, sempat tidak sempat harus kita bahas. Harus sekarang Pak, kita bahas tuntas. Buntas. Jadi bagaimana caranya? Pertama begini, kalau kita membangun Bogor, kita lihat dulu struktur ruang kota Bogor tuh bagaimana. Jadi kota Bogor itu yang pertama satu, dia sifatnya sangat konsentrik. Konsentrik itu apa-apa kebun raya, apa-apa stasiun. Jadi di tengah kota itu komplit di tengah-tengahnya. Ada kebun raya, ada kantor Pemda, ada sekolah, ada stasiun, ada pasar. Jadi bagaimanapun dengan kota yang sangat konsentrik itu kepadatannya tuh memusat pada satu kegiatan utama. Jadi makanya dulu sebelum ada SSA sebelum waktu Pak Bima wali kota gitu kan. Itulah makanya orang selalu berkelindang macet di tengah kota. Apalagi Bogor terkenal weekendnya. Sabtu Minggu itu bisa 2 kali 3 kali lipat jumlah. Nah sekarang menjadi pertanyaannya adalah apakah akan seperti ini terus? Sementara penduduk bertambah, ekonomi bertambah, daya tampungnya juga terbatas. Nah itu yang menarik. Keberhasilan menata Bogor adalah hal yang luar biasa. Gitu. Iya betul. Tertarik dengan apa yang tadi sudah disampaikan bahwa memang untuk penduduknya terus bertambah. Yang datang pun di luar dari kota Bogor banyak ya Pak ya. Tapi kan ya tempatnya segitu-gitu aja. Luasnya tidak bertambah. Nah tadi juga sempat dibahas bahwa beberapa tahun ini tentunya banyak sekali perubahan yang sudah berhasil ya Pak ya. Dan
semoga juga berhasil mengurai kepadatan yang ada di Kota Bogor. Nah, terkait perubahan-perubahan yang sudah terjadi ya. Terjadi nih. Pertama begini, dulu saya sempat diminta membantu Kang Bima. Saya itu sebagai Ketua TP4, Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan Kota Bogor. Oke. Bogor itu bagus, yang kurang adalah budgetnya. Kata orang visi misi tanpa gizi mimpi. Kita cari gizinya ini. Gizi itu bukan sekedar bicara uang, tapi inovasi, kreativitas. Yang mahalnya yang ya. mahal itu. Jadi bagaimana kota itu kalau misalnya kita punya anggaran belanja pembangunan, itu kan adanya RPJM, kalau wali kota 5 tahun, ada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sumbernya APBD. Sekarang kita pikirkan adalah bisa nggak Bogor berubah tanpa tergantung APBD? Bisa. Nah, misalnya contoh, apa yang merubah dengan SSA? Ketika belum ada SSA, itu kan 2 arah. Yang sulit dikendalikan ketika Bogor mulai ditata apa coba? Angkot. Itu dia, selain itu kota kan hujan, kota angkot nih. Tapi saya bilang, dulu disebut orang kota sejuta angkot. Saya bilang, jangan itu stigma Bogor kota sejuta angkot. Itu ada mana positifnya. Apa itu? Selalu jujur dan takwa, angkatlah kota ini. Luar biasa. Jadi ini kayaknya termasuk seniman juga nih ya. Jadi ketika memulai, jangan bicara tentang masalahnya. Oke. Kita berbicara bagaimana inovasinya. Jadi ketika SSA itu mau dibuat, wali kota itu harus pertama satu, dia punya dasar akademis dalam arti ada dasar kajian terlebih dahulu. Nah, saya petakan misalnya waktu itu, ternyata Bogor itu sederhana aja. Untuk mengatasi kemacetan, sisi kiri dari Kebun Raya itu nggak ada aktivitas. Yang selama ini mau jawab macet, karena 2 arah ada crossing. Kalau turun Kebun Raya, sebenarnya tetap larinya ke kanan kan? Iya. Itulah yang menyebabkan crossing dan persimpangan, menyebabkan macet. Orang berhenti-berhenti terus. Nah, akhirnya kita bilang, bisa Bogor berubah kalau sistem satu arah dikembangkan. Karena apa? Kapasitas jalannya cukup, volume kendaraannya itu juga bisa ditampung. Kan orang tanya, kenapa kota-kota itu macet? Satu, kapasitas jalan sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Jadi kalau misalnya kemarin waktu puncak macet 9 jam, 12 jam, 14 jam. Kenapa? Tidak pernah belajar. Kapasitas jalan puncak berapa? 70.000 kendaraan. Tapi kemarin waktu macet parah 140.000. Ya stuck lah. Jadi cara kita petakan dulu. Saya bilang sama Kang Bima, kita punya kajian dan kita yakin bisa kita atasi. Yang kita agak andilo itu adalah antara dilema dan kegalauan. Ini jangan dipakai di bidang lain ya. Ini kita lagi bahasnya tentang tata kota ini ya. Nah, andilo itu adalah bagaimana menata angkotnya. Oke. Karena terus terang aja, bagi mereka yang punya angkot, bagi supir angkot, perubahan ini membawa untung atau rugi. Iya, Kita yakin betul. kan bisa kita rubah. Nah, kayak SSA itu dulu. Tapi sebelum sampai SSA, kita menata apa dulu? Stasiun. Iya. Stasiun di kota Bogor itu Bogor itu adalah kedua terbesar jumlah penumpang yang naik turun kereta api. Nomor 1 itu Tanah Abang, kedua Bogor, ketiga Bojonggede. Jadi bayangan puluhan ribu orang dari stasiun, kalau misalnya tidak dikendalikan, orang kita tuh susah diatur. Maka harus ada namanya kekuatan yang bisa membangun budaya baru, yaitu struktur. Struktur itu apa? Aturan, kebijakan, desain, dan sebagainya. Contohnya misalnya, kekuatan struktur. Kenapa orang kita kalau ke Singapura jadi orang baik semua? Karena takut. Takut apa? Iya. Takut. Dihukum. Betul. Itulah aturan. Struktur yang membangun kultur. Oke. Jadi kota Bogor, stasiun Bogor, kita bangun kultur baru. Orang yang sulit diatur, nggak bisa pakai papan peringatan. Pakai pagar. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengatur perilaku, perilaku itu menghasilkan budaya. Nah, kita ini yang menjadi masalah, tinggal di metropolitan, mentalnya katroan. Itu PR paling besar untuk menata kota-kota besar itu. Nah, Bogor mulai dari SSA demikian, stasiun juga kita gitu. Dan saya bilang sama Kang Bima, Bim,
ada satu potensi besar, yaitu ruang pedestrian. Di mana? Di selokan di samping kebun raya. Yang sekarang tuh jadi ruang perjalan kaki. Iya, sekarang jadi tempat favorit untuk olahraga juga ya Pak ya. Itulah yang menyatakan, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir seakan-akan uang menyelesaikan sebuah masalah. Karena kadang-kadang orang mengatakan, orang Padang bilang kan suka mengatakan, piti ya kan? Waktu. Piti. Waktu tapi gini Pak. Ya, waktu karena waktu adalah uang. Oke. Suka digeledek, no piti, no activity. No piti, no motivasi. No piti, no prestasi. No piti, lama mati. Jangan kita mati gara-gara piti. Okay. Tapi bagaimana kota itu dengan gagasan, dengan ide. Terus bagaimana caranya? Ketika Bogor berubah, kita membangun jaringan dengan pemerintah pusat. Waktu itu ada Pak Jokowi, ya kan? Kita butuh aktor besar. Iya. Kulonuan minta dibantu. Maka ketika kita kulonuan ke pemerintah pusat kemana-mana, satu syaratnya, kota itu sudah harus mempersiapkan diri. Apa itu? Ada kajian, ada peraturan, ada organisasi yang siap untuk mendukung itu. Jadi persoalan kota itu sebetulnya sederhana aja. Oke. Ada nggak keberanian untuk merubahnya? Okay. Kalau Andi lo, sorry sorry bye-bye gitu. Bye-bye. Tapi keberanian itu yang dibutuhkan memang untuk mengelola perkotaan ya Pak ya. Tapi berani bukan nekat ya. Okay. Artinya berani terukur dengan kemampuan kapasitas kita memahami masalah. Okay. Dan jangan pernah takut pening. Karena sering-sering pening lama-lama terjadi peningkatan. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah itu kan tadi kita sudah bahas bahwa memang merubah habit orang kan memang sulit ya Pak ya. Makanya dibutuhkan tadi kekuatan untuk bisa nih kita strukturnya kita kuatkan dulu nih gitu. Salah satunya adalah dengan tadi stasiun sekarang kita bisa lihat ya Pak ya, luar biasa berubah. Orang yang tadinya mungkin cari jalan pintas mana nih, keluarkan dulu ya Pak ya. Iya, dan satu kekuatan ada satu kata kunci, kolaborasi. Betul. Bagaimana kolaborasi dengan PT KAI, kewenangan KAI itu di dalam stasiun sama di perjalanan. Iya. Di luar stasiun ya nggak mau. Yes. Itu urusan kita, maka kita kolaborasi dengan PT KAI. PT KAI rencana apa itu? Maka kota pun dibangun dengan kolaborasi. Iya, betul. Jadi harus ada kolaborasi dan juga harus ada satu misi yang sama ya. Jadi kita benar-benar melakukannya tuh untuk hal yang lebih baik untuk kota Bogor. Dan gitu. kota itu pun kalau ada pimpinannya, kita kadang-kadang kita tidak butuh Superman, tapi super team. Itu. Itu tadi. Kalau satu orang bekerja mungkin sulit, tapi kalau sama-sama itu bakal lebih mudah. Dan tadi adanya kolaborasi dari berbagai pihak, jadi memungkinkan hal-hal yang tidak mungkin bisa terrealisasi. Iya, betul. Nah, ini kan tadi baru membahas tentang perubahan terkait SSA. Nah, yang terbaru-baru ini kan yang bisa kita rasakan itu ada program atau proyek-proyek yang terbaru, ada kawasan R3. Ya itu kan juga salah satu sekarang ini jadi ramai juga ya Pak daerah situ ya, banyak sekali. Gini, dulu kenapa Bogor konsentrik? Orang tidak berani berinvestasi keluar dari zona nyaman kebun raya dan sekitarnya, Surken dan sekitarnya. Karena apa? Kita lemah di struktur jaringan jalan. Jadi Bogor itu selalu apa-apa kebun raya. Nah, saya sempat bilang sama Pak itu, kita buat apa namanya redistribusi fungsi. Redistribusi itu adalah menyebar fungsi-fungsi itu keluar. Cuman pertanyaannya, di luar jalannya bagus atau enggak? Fasilitasnya mendukung atau tidak? Maka kekuatan terbesar dari pengembangan jaringan baru itu adalah jaringan jalan. Nah makanya sekarang itu kita butuh R2, kita butuh R3. Betul. Karena sekarang itu tanpa ada jalan, sulit kita mendorong orang berinvestasi atau membangun di kawasan itu. Contohnya jalan R3. Sekarang ramainya luar biasa. Wah, ramai banget. Apalagi kalau misalnya di situ dekat dengan zona ekonomi. Misalnya contoh ya, tetangga sebelah kita kan ada Sumarekon. Iya. Kalau misalnya mau ke puncak bisa ke situ. Sebelah kirinya ada Bogor Raya. Di situ juga ada rencana kantor wali kota yang baru. Kalau sistem LRT masuk ke kota Bogor, itu terus terang aja wilayah yang paling cepat berkembang itu adalah wilayah New Bogor baru. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada wilayah yang sudah padat, itu agak susah. Ketika bangun infrastruktur, bangun jalan, apa yang paling berat kalau masalah gitu? Pembebasan tanah.
Kadang-kadang biaya proyek itu misalnya 100 juta, biaya pembebasan tanah 500 juta. Dan lama proses itu. Jadi cara yang paling bagus itu tadi. Kita membutuhkan, karena Bogor itu kan makin lama makin besar, maka dia memerlukan namanya zona ekonomi baru. Oke. Jadi kalau orang mau berinvestasi, di mana ya di Bogor ini? Nah, kalau misalnya membangun kota di Bogor itu kan ada misalnya 2 wilayah itu. Yang sebelah kiri ini yang agak sedikit rural, kalau saya bilang, wah ini ketahuan di sini banyak romusanya nih, rombongan muka susahnya nih, agak susah itu kan. Artinya di situ ekonomi harus diberdayakan untuk mendorong mereka yang dari bawah untuk naik ke atas. Sementara ada zona yang kadang-kadang yang romantisnya, rombongan suka makan gratis yang naik ke atas itu juga harus. Jadi Bogor tuh sederhana aja. Di mana banyak rumah sakit itu di jalan Insinyur di jalan jalan utama itu Pajajaran. Nah, jadi sebetulnya gampang. Di mana banyak bisnis rumah sakit, di situ pasti banyak menengah atas ya. Kalau agak yang kurang-kurang ya orang tidak tertarik. Jadi Bogor itu yang paling penting adalah selain membangun kotanya juga membangun ekonominya. Ekonomi bisa terdistribusi dengan baik jika jaringan jalannya mendukung. Angkutan umumnya bagus, drainasenya bagus, airnya bagus. Itu tadi namanya struktur kotanya harus terbentuk secara maksimal. Oke, nah saya tertarik dengan tadi Pak, ada pembahasan tentang angkutannya. Ya. Iya kan, nah kita tahu sekarang memang wilayah Kota Bogor ini sudah tersebar area yang jadi favorit atau destinasi untuk orang datang. Tapi kan salah satu halnya juga apakah terjangkau nih sama angkutannya gitu kan. Dan sekarang ini kan juga ada rencana untuk konversi transportasi. Nah terkait hal itu juga kan pastinya salah satu hal yang juga menjadi bagian yang terpenting dalam pengelolaan tata kota ya Pak ya? Ya begini, salah satu problematika di sini adalah sistem angkutan kita ada yang sudah maju dan ada yang konvensional. Satu masalah kita adalah angkutan kita yang rata-rata berumurnya sudah dari 20 tahun. Nah sebetulnya saya ingatkan, bagi teman-teman kita yang ngelola angkot, makin tua angkotnya, makin boros bahan bakarnya, makin tinggi perawatannya, kemudian makin besar biaya operasionalnya. Sementara jumlah penumpangnya makin lama makin turun. Satu fenomena yang harusnya kita sikapi untuk membangun menata angkot itu adalah melakukan revitalisasi. Karena zaman sekarang ini, kompetitor saingan angkot itu makin banyak. Selain punya motor pribadi juga ada namanya online itu. Nah itu otomatis kan jadi masalah. Satu lagi, masyarakat berubah. Contoh ya, masyarakat berubah. Kalau orang dari kerja di Jakarta, naik MRT, LRT, Transjakarta, Jaklingko, naik apa? Tapping. Betul. Cashless. Begitu dia sampai ke Kota Bogor, angkotnya cash. Anak-anak Gen Z sekarang, sorry dompetnya tipis-tipis. Iya betul. Ya kan betul. Udah nggak bawa duit lagi. Mungkin diangkut copet udah berkurang. Semoga ya. Iya maksud saya itu. Nah ada cash. Yang itu kan. Yang kedua orang itu kan kalau naik sekarang kan bedanya angkot mengapa bisa kalah dengan ojol. Kenapa ojol itu disukai? Karena dia bisa direct langsung jemput ke tempat. Istilahnya apa? Door to door service. Jadi orang kita tuh manja ya kan. Betul. Jadi artinya ingin angkutan pun kalau bisa sampai depan pintu kamar mandinya. Tok tok tok, angkot motornya udah di depan. Iya. Males jalan, mager dan sebagainya. Dan satu lagi ketika zaman dengan teknologi kuat, harganya pasti, waktunya pasti, kepastian itu pasti. Kalau kita naik angkutan yang konvensional seperti angkot, itu kan harus ngetem. Karena dia sistemnya setoran. Sementara kita punya BTS. By the service bis kita itu. Kalau bis kita itu gajian si supirnya. Dia kontraknya per kilometer. Misalnya sehari 100 kilometer. Harus muter 100 kilometer. Berapapun yang ada di dalam bisnya gitu boleh. Ya. Dan kemudian harus turun di halte dan sebagainya. Sekarang bandingkan kalau naik angkot. Kapan berangkatnya? Itu kena sindrom dangdut antara tahan mana dan mana tahan. 30 menit orang nunggu. Betul. Dan sekarang akibatnya apa? Load factor. Keterisian angkot itu rata-rata cuma 20%. Jadi angkot itu cuma diisi 2-4 orang. Sebetulnya sudah
rugi. Tapi kadang-kadang kita kan pengusaha angkot suka mengatakan biar tekor asal kesohor. Nah, sebetulnya zaman udah berubah. Ya kan? Zaman itu berubah, makanya konversi itu dilakukan dengan program BIS kita. Nah, kita berharap nanti kalau misalnya berubah kondisi ini, pemerintah Kota Bogor dengan peraturan daerah transportnya bisa memberikan subsidi untuk angkutan umum minimal 1. Kalau bersifat pelayanan, memang subsidi sangat berperan penting. Jadi kita ngambil contoh Jakarta. Jakarta itu subsidinya lebih dari 3 triliun. Jadi orang merasa kemana-mana lebih gampang dan lebih mudah karena tarifnya murah. Nah itu juga kan jadi salah satu daya tariknya ya Pak ya. Dengan tarif yang tadi sudah pasti, lebih murah. Nah kita pun kadang-kadang yang membuat angkot tuh kolaps. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan supir angkot. Karena sebetulnya mensubsidi penumpang. Tarifnya kadang-kadang 5.000. Toto ada orang turun bayar 2.000. Kunaon 2.000? Deket. Kata deket itu menjadi alasan. Padahal karena keterbatasan ekonomi. Jadi pertanyaan itu tadi. Ini angkot kan jadi dilema sebetulnya kan. Jalan tidak jalan. Karena jumlah angkot kita tuh ada 3.100 di Kota Bogor. Pertanyaannya mau sampai kapan dia bertahan? Mungkin dari 3.000-an itu yang operasional mungkin sekitar 70% lah. Sisanya sudah mungkin ya sudah nggak maksimal untuk berjalan. Hidup segan mati tak mau lah ya. Tapi berarti sejauh ini memang konversi ini sudah cukup efektif ya Pak untuk mengurai. Nah untuk konversi kita butuh dukungan anggaran lebih kuat lagi. Karena kemarin pun waktu kita melakukan konversi 3 angkot dengan 1 bus. Itu sepenuhnya kita dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Berarti butuh pastinya keberlanjutan. Iya. Dari sesuatu yang sudah kita langkah yang sudah diambil ini ya Pak ya. Nggak bisa berhenti setelah selesai yang lalu ini berhenti begitu saja. Tapi butuh yang nantinya akan bisa menjalankan kembali dan tentunya membuat ini lebih baik lagi. Nah melihat nih Pak, sekarang ini kan kita sudah mulai mengenal beberapa kandidat-kandidat ya Pak ya. Salah satunya adalah mungkin yang memiliki program-program yang sekiranya bisa membawa apa yang sudah ada di Kota Bogor ini jadi lebih baik lagi. Ya, pertama begini, kita harus melihat namanya keberlanjutan. Bukan ganti pemimpin, ganti program. Jadi jangan sampai kita apa-apa dari nol ya Mas, seperti ke SPBU. Artinya kita harus bisa mulai. Kalau nanti kayak SPBU dari nol lah Mas, ya ganti kebijakan, ganti pemimpin, itu akhirnya perubahan. Nah, jadi kita butuh akselerasi namanya. Kecepatan yang kemarin berapa? 60. Bisa nggak akselerasi percepatan lebih cepat lagi? Karena orang pada umumnya nggak mau nunggu-nunggu dengan masalah. Semakin cepat makin bagus. Maka kita lihat kontinuitas. Jadi ada namanya RPJP. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Itu udah di-plotting Bogor 20 tahun. Nanti kalau misalnya nanti ada wali kota yang terpilih baru itu dia RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan 5 tahun. Nah pertanyaannya, bagaimana keberlanjutan sesuatu yang sudah baik? Misalnya contoh, R2 dan R3. Misalnya R3 yang sudah, R2-nya kapan? Itu kan sebetulnya kalau mau tidak mau harus ada. Kalau tidak, kita stuck. Stucknya apa? Karena jumlah kendaraan tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara jalannya itu-itu saja. SSA pun suatu saat bisa stuck kalau tidak ada pengendalian terkait dengan jumlah sepeda motor atau kendaraan pribadi. Maka pertanyaan lebih lanjut, program apa yang akan disusun atau dilanjutkan oleh para calon wali kota ini? Dan masyarakat harusnya lebih cerdas, lebih paham, lebih tahu apa yang kira-kira membuat mereka happy dan yakin dengan apa yang mereka akan pilih. Mungkin dari sisi masyarakat nih, saya kan juga termasuk salah satu yang kadang-kadang juga menggunakan transportasi. Biasanya kan kita butuh transportasi yang memang nyaman. Tadi juga sempat disinggung bahwa transportasi yang memudahkan, salah satunya cashless. Udah nggak lagi nih megang-megang uang cash, uang yang harus bayar, nunggu kembalian. Aduh kayaknya terlalu lama gitu ya Pak ya. Salah satunya juga mungkin nggak ada bentuk kemungkinan ada wifi di transportasinya. Udah banyak. Sekarang kan? Sebenarnya sudah dikembangkan ya kan. Nah. Jadi ini namanya, saya nggak promosi HP-nya ya. Orang dengan menggunakan HP itu sebetulnya ini namanya
kekuatan struktur baru. Jadi apa yang ada di sini ini bisa menjadi alat pembayaran, belanja, transaksi, semua udah pindah ke sini. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak ini namanya seisi kota ada di sini? Jakarta sudah mendorong warganya dengan KTP digital. Jadi kalau misalnya orang mau ditanya di dalamnya punya ini kartu keluarga, kling ada di sini. Ada gaji, golongan, pangkat, kling ada. Jadi ketika ada bantuan sosial, dia masuk kategori, sudah tahu link daftarnya. Jadi di sini sudah ada. Jadi ibaratnya kota di dalam satu. Bisa nggak Bogor itu pindah kemari? Karena dengan sistem struktur yang terdigital itu bisa membentuk perilaku baru. Contohnya misalnya tadi, kalau semua angkutan umum berbasis digital, udah nggak ada lagi namanya yang tekor dan rugi. Bayarnya harus 5.000, ya 5.000. Ya kan? Pertamanya kan satu, kekuatan digital itu. Ketika angkutan online, pertama dia kasih murah, kasih servis. Udah ketergantungan, nggak bisa pindah ke lain hati. Jadi paling menarik jika nanti kota Bogor adalah ketika wali kotanya mampu membangun ekosistem layanan hanya dari HP. Jadi smart city itu problem yang besar disimplikasikan dengan satu ekosistem di sini. Tidak lagi pembayaran itu jangan sampai ada kutipan-kutipan, pungli-pungli, ya kan? Tidak ada lagi tatap muka, birokrasinya berubah. Udah lebih transparan dan jelas. Jelas, semua terukur. Itu PR yang paling menarik. Kita ini kadang-kadang punya prinsip, kalau masih dipersulit, ngapain dipermudah? Betul. Jadi kalau ada jalan yang lebih panjang, kenapa harus ada jalan singkat gitu ya? Jangan ujungnya sengaja dipersulit, ujungnya NPWP. Nawar piro, wani piro. Nah itu dia. Nah itu kan harapannya yang nantinya tidak akan ada lagi hal seperti itu ya. Justru kota-kota global itu ketika dia bisa menurunkan indeks korupsinya lebih kecil lagi. Oke. Berarti kita butuh sosok yang nantinya bisa membawa apa yang tadi sudah sempat kita bahas menjadi sebuah kenyataan ya Pak ya. Betul. Pastinya kan juga butuh sosok yang punya pengalaman. Iya. Yang mungkin sebelumnya justru sudah berada dalam sistem tersebut sehingga lebih mudah lagi untuk mengembangkannya gitu. Nah terkait sosok yang nanti mungkin nih Pak ya. Gini, sosok itu saya ingat iklan satu. Apa tuh? Iklannya minyak angin atau apa? Buat anak kok coba-coba. Artinya menjadi pemimpin itu jangan coba-coba lagi. Artinya masyarakat itu butuh akselerasi. Masyarakat itu butuh kepastian. Dan kedua, kita membutuhkan orang-orang dengan kapasitas, pengalaman yang lebih cepat, lebih mudah, dan paham dengan masalah. Itu lebih, pasti udah tahu orangnya kan? Yes, kita udah tahu ya Pak ya gitu. Dan beliau juga memang punya program yang sangat luar biasa ini seperti yang kita tahu ya. Kita tahu program Bogor Lancar. Nah, ini program Bogor Lancar ini salah satu program yang digadang-gadangkan nanti akan dijalankan jika terpilih menjadi wali kota gitu. Nah terkait program yang satu ini Bapak melihatnya pertama begini, seperti apa? Kita itu kalau Bogor Lancar itu bagaimana Bogor itu lancar. Kalau saya kan dulu suka bilang, kendaraan apa sih, penjalan apa sih yang nggak macet? Naik apa? Yang nggak pernah macet, jalan kaki deh. Bukan, yang nggak pernah macet tuh naik kereta. Oh iya, oke. LRT, MRT. Bogor dulu punya rencana membuat tram ya, misalnya atau ke depan. Tapi bisa aja suatu saat nanti kalau kapasitas jalannya mendukung, ada namanya jalur khusus bis kita dengan dedicated lane. Dedicated, bukan dedi itu ya, tapi dedicated. Iya, kayak tetangga lah, ada treknya khusus gitu ya. Treknya khusus gitu kan. Kedua, harus ada penambahan jumlah. Dan yang paling penting, bisa nggak ada pembatasan. Nah, cara membatasinya begini. Jangan menghakimi pada satu aktor yang dianggap penyebab kemacetan. Misalnya orang suka menyalahkan angkot. Bagaimana misalnya satu Kebun Raya dan sekitarnya SSA itu jadi low emission zone. Zona untuk bebas polusi yang rendah. Nanti di situ apa yang terjadi?
kendaraan-kendaraan yang tua mungkin dibatasi. Angkot-angkot yang tua itu direvitalisasi. Ruang pejalan kaki itu di Bogor lancar itu bisa jika volume kendaraan dikendalikan dengan cara kebijakan-kebijakan. Contohnya, kita bisa belajar dari Singapura. Singapura tuh tahu jalan kita terbatas. Iya. Tidak semua yang punya mobil bisa melintasi jalan kecuali Anda punya lisensi atau registrasi untuk bisa kendaraan itu jalan. Nah, untuk mendapatkan itu, syarat dan ketentuan apa? Usia kendaraan itu misalnya harus di bawah 10 tahun. Ya kan? Kedua, untuk mendapatkan lisensi itu melalui lelang. Jadi smartnya ada, tidak ada diskriminasi. Anda punya mobil, bukan Anda, itu jalan kita yang terbatas. Kalau jalan kita terbatas, semua orang diberi kebebasan, macet. Kalau macet jangan protes. Itu karya bersama. Iya, satu rumah bisa punya banyak mobil. Bayangkan kalau di Jakarta, penduduknya berapa? 11 juta. Berapa sepeda motornya? 17 juta. Itu satu orang bisa ada 2 motor berarti 2 motor. ya? Makanya ada namanya nanti pengendalian. Cara Bogor lancar misalnya, itu juga harus dengan smart. Dengan satu kajian, misalnya ada pembatasan. Mungkin suatu saat kita mimpi adanya ganjil genap di kota Bogor. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Atau satu-satu adalah mengurai bebannya, tidak selalu lewat Pajajaran, tidak selalu lewat Juanda, dengan adanya R2 dan R3 itu bisa diurai. Nah, sama nanti pembatasan jam operasional atau bagaimana, itu kan juga menarik. Jadi misalnya contoh ya, angkutan umum mungkin dikendalikan, karena kita nggak tahu sekarang supply dan demand-nya berapa. Angkot kita 3.100 yang tercatat, yang naiknya berapa? Iya. Kalau yang naiknya rata-rata 2 orang sekian orang, berapa persen? Berarti sebetulnya tidak butuh sebanyak itu ya. Karena dulu kelemahannya kajian untuk memberikan izin trayek tidak berdasarkan kajian yang maksimal. Tergantung negosiasi. Mungkin tuh kan kita perbaiki ke masa depannya. Oke, nah harapannya semoga dengan program Bogor Lancar ini bisa. Nah, untuk sampai Bogor Lancar itu saya saran satu misalnya ya. Bisa nggak waktu zaman Pak Bima dulu kita membuat BTOP, Bogor Transportation Program. Jadi buku dokumen ini menjadi rencana induk. Bogor Lancar itu bisa sukses kalau punya dokumen tentang rencana induk transportasinya. Jadi antara tata ruang, sistem transportasi, sistem kegiatan ekonomi, itu harus ada rencana induknya. Jadi simple saja. Maka untuk sampai ke sana kita perlu merevisi BTOP yang dibuat. Karena hampir 10 tahun tuh zaman Kang Bima ya kan sampai sekarang. Apa yang berubah sekarang? Itu penting. Jadi Bogor Lancar buatlah nanti kajiannya sehingga kajian itu kebijakan disusun, anggaran yang dikeluarkan seiring dengan output yang didapatkan dan outcome manfaatnya bagi masyarakat. Oke, jadi ada harapan lah ya Iya Pak dong. untuk Bogor jadi lebih baik lagi dengan program Bogor Lancar yang nanti semoga bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Nah, selain itu juga kan tadi tentang mengurai kemacetan, mengurai volume kendaraan di beberapa wilayah di Kota Bogor. Salah satunya kan juga yang menjadi pusat agak kepadatan itu di daerah Kebon Pedes. Ya kita tahu ya Pak, daerah situ padahal jalannya cukup luas, tapi di beberapa tempat ada yang sedikit mengecil, salah satunya ada Kebon Pedas. Dan rencananya nih nanti akan ada flyover di Kebon Pedas. Melihat rencana terkait hal ini seperti apa nih? Kita harus belajar dari flyover yang ada di RE Marta Dinata. Kalau anggaran pemerintah Kota Bogor cukup, silahkan kita bangun. Tapi kalau anggaran kita tidak cukup, kita lakukan pendekatan dengan pemerintah pusat. Jadi flyover yang di RE Marta Dinata itu adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau dilanjutkan di Kebun Pedes itu, maka Kota Bogor harus mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau terjadi pembebasan tanah, sudah siap gak kita dengan anggaran pembebasan tanahnya? Kalau ada detail engineering desainnya, dibuatkanlah detail engineeringnya. Nanti kalau sudah siap, ketika mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, itu pemerintah pusatnya lebih cepat lagi.
Karena dia tidak punya halangan lagi dengan masalah pembebasan tanah, tidak punya masalah lagi dengan detail engineering desainnya gitu. Detail engineering itu kan dasar. Iya. Berapa biaya yang dikeluarin. Ya kan? Jadi untuk Bogor lancar, mau kebun pedes lancar, begitu mulai nanti misalnya menjabat atau itu kan, itu langsung sudah ada timnya bekerja cepat. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Belajar dari di RE Marta Dinata, tim itu bekerja cepat membuat detail engineering desainnya, mempersiapkan pembebasan tanahnya. Jadi prosesnya itu cepat. Nah, nanti tinggal dipertimbangkan selain di Kebun Pedes misalnya, apakah kita perlu memindahkan pusat pemerintahan Kota Bogor ke tempat lokasi yang baru karena di situ begitu banyak ada perkantoran, pasar, sekolah, dan sebagainya. Nanti kalau dengan mengurangi beban itu, berarti potensi bangkitannya pun berkurang. Oke, jadi kuatkan dasarnya dulu gitu untuk... Sederhana aja, kota ini itu kalau rencana udah banyak, tinggal mendetailkannya dan mempersiapkan anggaran untuk implementasinya supaya lebih cepat. Sehingga bisa dimulai dan bisa terrealisasi seperti itu ya. Betul. Tapi memang kan dalam prosesnya pasti butuh waktu tadi. Nggak bisa instan, misalnya setahun semua langsung beres. Semua langsung terlaksana. Pasti kan butuh waktu yang cukup panjang juga. Jadi ya itu tadi harapannya juga tentunya bisa berjalanlah semuanya lancar ya Pak ya. Nah oke, tadi kalau kita dari Kebun Pedes nih geser sedikit ada wilayah-wilayah yang juga... ada kepadatan, tapi dengan yang berbeda nih Pak. Padatan tadi kan kita padatan terkait dengan banyaknya volume kendaraan. Nah ini ada juga kepadatan yang dikarenakan PKL. Oke. Iya kan? Kita udah tahu lah itu di beberapa titik di Kota Bogor ini terkait dengan isu PKL ini lumayan digaungkan lah ya Pak ya. Nah terkait dengan rencananya nanti akan dibuatkan nih tempat khusus untuk para PKL. Bagaimana Bapak melihat program tersebut dan juga dibandingkan dengan kondisinya saat ini? Semraut apa sih sebetulnya PKL itu? Sebetulnya gini, PKL itu kan pasti mendekati sumber mata airnya. Karena memang selama ini mendekati mata air selalu diiringi dengan air mata. Pasti ada masalah. Di mana mata airnya? Stasiun, pasar. Cuman dulu kan, mohon maaf waktu Kang Deddy sebagai wakil wali kota, kita mencoba melakukan penataan. Yang menjadi pekerjanya memang bukan semua warga Bogor. Kita tidak mau diskriminasi ini, karena ini Republik Indonesia kan. Cuman harus diakui, Kota Bogor itu terbebani oleh jumlah warga dari kabupaten yang memang mencari nafkah di Kota Bogor, mendapatkan pelayanan di Kota Bogor. Di RSUD kita itu 60% pasiennya dari kabupaten, ya kan? Yang sekolah-sekolah itu banyakannya ada di Kota Bogor. Jadi pertanyaannya kan, apakah ini ya terus terang aja harus ada kerjasama. Nah, jadi misalnya contoh ya. Tadi redistribusi itu, misalnya contoh pindahkan ke Warung Jambu, pindahkan satu ke mana? Ke Ciawi. Sebetulnya dengan Kabupaten Bogor, itu penataan Ciawi perlu, pasar Ciawinya dimaksimalkan. Jadi kembangkan Ciawi, kembangkan Warung Jambu, kembangkan Laladon, Bubulak, yang ada Bubulak sana untuk wilayah baratnya. Sekarang kan kota itu makin lama berkembangnya ke pinggir. Dan selalu orang mengatakan sebetulnya kalau ada pusat-pusat kegiatan tersebar itu, PKL-nya tidak harus ada di situ. Nah yang kedua, apakah PKL itu menjadi satu-satunya juru selamat untuk lapangan kerja? Karena orang menganggap seakan-akan cara cepat untuk kerja itu ya seperti itu, tapi ini menjadi masalah. Jadi pekerja PKL, kesejahteraannya belum tentu bisa maksimal. Berapa sih income? Maka untuk mengatasi PKL itu harus ada program lain. Penguatan kapasitas sumber dayanya. Coba PKL itu bisa nggak sekarang ini Anda dagangnya, apakah harus dagang itu ke lokasi? Online. Dari rumah. Mohon maaf ya, gejala kota sekarang itu pusat mal-mal tuh mati. Banyak sekarang mal-mal tuh mati.
Yang terjadi sekarang apa? Orang tuh bangun gudang-gudang. Iya. Ya kan? Jadi segudang tuh langsung nih. Yang masuk itu bisnisnya apa? Bisnis itu Online, COD ya? COD Tapi online. COD betul. kita bukan cuma omon-omon doang ya. Bukan, cash on delivery yang ini ya Cash Pak on ya. delivery. Makanya saya mengatakan, bisa nggak bisnis itu, PKL tuh bisnisnya dari rumah. Oke. Ya kan? Buat produk-produk rumah. Makanya nanti ada delivery-nya. Bagaimana mengembangkan itu? Itu PR besar. Coba tanya, berapa yang didapat dari PKL itu? Pendapatannya berapa? Perharinya Perharinya ya. berapa? Belum. Berapa nanti pungutan-pungutannya? Nah, belum itu kan? tadi. Berapa nanti kalau misalnya penerimaan? Kita harus meningkatkan kelasnya. Jadi pada pelatihan-pelatihan dengan digitalisasi. Jadi program UMKM atau apa itu adalah bagaimana membangun ekosistemnya. Sekarang coba orang, mohon maaf ya, mungkin suatu saat mal-mal akan mati, orang belanja dengan cara ini. Nah, Bogor itu kan terkenal dengan kuliner-kulinernya. Maka saya mengatakan perlu ada sentra-sentra baru. Satu, bisa nggak Bogor belajar dari Jakarta? Salah satu belajarnya itu adalah pada toko-toko retail itu yang dikuasai oleh 2 merek besar itu. Nah, caranya adalah satu, berikan kesempatan kepada retail-retail yang 2 merek besar itu menampung PKL juga di depan tokonya. Bebaskan pajaknya. Anda 3 tahun kami tidak pungut pajak tapi harus memberdayakan 3, 4, sampai 5, 6 PKL. Ya kan? Di tempat-tempat itu. Sekarang kan banyak. Iya, banyak Di tempat-tempat di tempat toko-toko retail orang nongkrong, koko dan sebagainya. Betul, semakin banyak sekarang Semakin ya banyak. UMKM yang Nah, jadi UMKM-nya itu tadi dengan kualitas yang lebih baik. lebih rapi, Lebih bersih, lebih bersih. ya Pak ya. Iya, Oke. jadi kalau kita berharap pada itu kan karena tadi satu, dulu kita cek gitu kan, kita tanya, kita cek, misalnya sumbernya dari mana, warga ini dari mana, kerjasama dengan pemerintah daerah, tetangga sebelah pun jangan diem aja. Yuk kita bangun bersama-sama kota dan kabupaten ini untuk mengatasi masalahnya. Oke. Jadi tanpa kolaborasi itu sulit. Kolaborasi tidak dilakukan, ujungnya kolab. Tidak mampu saling melengkapi di dalamnya. Oke. Jadi memang butuh kolaborasi, Iya. sinergi bersama Iya. ya untuk merealisasikan Iya. tadi terkait salah satu ya harapannya tadi ya PKL selain tentunya juga mereka dapat tempat yang lebih layak, lebih Iya. nyaman. Jadi tugasnya kita adalah mengangkat harkat, darjat, dan martabatnya dari PKL itu. Memang PKL itu harus dirubah jangan L. Jadi PKM. Apa itu? Pengusaha kecil mandiri. Nah, itu. Semoga nanti apa Bukan ya? pedagang kaki lima lagi. Iya, kita tapi coret tuh. PKM. Mandiri. Oke. Nanti bangun skim-skim pembiayaan. Udah banyak sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah Bogor, Kota Bogor selama ini dengan retailnya, dengan apa, kolektif, dengan digitalisasi gitu. Tinggal melanjutkan aja Iya, gitu ya Pak ya. Jadi Berarti sebetulnya kota ini bisa dikembangkan dengan smart city. Cuman bagaimana membangun ekosistemnya dan mencari mitranya. Kalau perlu nanti siapapun yang nanti ya kalau ini terpilih misalnya kan, dia membangun ekosistem basisnya digital. Enak banget. Siapa yang tidak punya HP sekarang? Anak kecil aja punya HP. benar. Kayaknya orang sekarang tuh udah pertama hal yang harus dibawa kalau pergi tuh handphone. Iya. Ketinggalan apapun handphone selesai ya. Iya. Tapi kadang-kadang bapak-bapak suka lucu. kenapa tuh? HP ketinggalan balik dia. Tapi kalau istrinya tertinggal nyusul katanya. Pakai handphone lagi ya, nyusul gitu. Kalau misalnya handphone ketinggalan, orang nggak balik lagi gitu ya. Oke, nah berarti kan ada harapan nih dengan calon wali kota yang memiliki program-program tadi sudah kita sebutkan ya Pak ya. Nah terkait mungkin tentang keberlanjutan penataan kotanya nih Pak, pandangan Bapak dan harapannya yang lebih jauh lagi terkait calon wali kota kita seperti apa? Pertama begini, satu yang jelas komitmen. Komitmen politik. Artinya kota pun harus dibangun dengan komitmen politik. Bentuknya apa? Kebijakan. Jadi kebijakan itu jangan yang kontroversial. Kebijakan itu harus mudah dipahami, mudah diimplementasikan. Yang faktor lain adalah gizinya cukup.
Gizi itu ya tadi budgetnya kan, dan pemikiran, ide, gagasan. Baru yang lain nanti dari kebijakan itu adalah membangun kolaborasinya. Karena Bogor tuh punya keterbatasan anggaran ya kan. Jadi otomatis kolaborasi itu yang dibangun adalah trust. Jadi kalau kota-kota itu mau dibangun, dibantu pemerintah, orang nanya, mana yang bisa dibantu? Cari wali kota yang mau kerjasama. Cari wali kota yang birokratnya cermat, cerdas, berkemauan, punya komitmen. Bukan yang komitmen komat kamit makan temen ya, tapi komitmennya betul-betul dia jalankan. Saya pengalaman 10 tahun dengan Kang Bima. Saya menggaransikan diri saya. Seperti contoh kasus bis kita di Bogor. Di Bogor tuh punya dokumennya, punya rencananya, punya orangnya. Jadi mau ke wali kotanya pun mau membangun komunikasi. Jadi wali kota kita nanti itu harus bisa 24 jam pintu terbuka. Siapapun datang itu karena orang mau datang. Kedua, yang lain Bogor itu harus satu membangun namanya kota dibangun dengan prestasi. Kita perlu belajar dulu dari Banyuwangi. Jadi pertanyaan paling mendasar terkait tentang keberlanjutan itu adalah nanti membangun SDM yang terbaik, sistem yang baik. Karena kalau kita membangun kota, SDM-nya terbatas, ujungnya kena SDM. Semua dapat masalah. Kalau semua dapat masalah, ujungnya SDM juga. Selamatkan diri masing-masing. Naik motor itu adalah untuk ego kita. Selamatkan diri karena sistemnya nggak mendukung. Jadi satu-satunya cara adalah kualitas SDM. Jadi nggak perlu banyak-banyak pegawainya. Tapi yang kuat adalah sistemnya. Jadi kalau apa-apa, banyak aplikasi. Jadi itu siapa yang tidak belajar. Jadi apa? Kita dengan sistem itu akan membuat SDM-nya terlatih. Pelayanannya maksimal. Misalnya contoh kan, mau ke rumah sakit. Ngantrinya panjang banget. Di kotanya si dokternya bisa ini kan, pakai BPJS atau apa kan. Kalau udah hanya ngantri dulu, capek, tambah sakit. Ya kan? Maka kota pun perlu dibangun dengan pendekatan BPJS. Butuh perhatian juga sentuhan. Sentuhan yang hangat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor itu sendiri betul. Ya. Jadi itu tadi selain memperkuat sistem juga SDM yang berkualitas. Bukan hanya membahas kuantitas jumlahnya. Bukan. Tapi, jadi contohnya Kota Metropolitan Tokyo. Siapa SDM-nya? Lulusan terbaik dari Universitas Tokyo. Yang dia bangun sistemnya. Iya. Bukan memperbesar organisasinya dengan smart. Jadi SDM pemerintah pun dilatih terus dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi terampil. Warganya pun dilatih. Jadi warga-warga yang terlatih dan cerdas ini itu gampang diajak kerjasama. Betul. Nggak perlu dengan pendidikan penggusuran gitu. Enggak. Iya, cukup tadi dengan sentuhan yang langsung dapat dirasakan itu mereka akan dengan sendirinya ya Pak ya akan jadi, mengikuti. Memang harus wali kota tuh harus ramah, turun, menyapa gitu kan. Betul. Saya terpilih karena Anda memilih. Iya. Sekarang saya kembalikan rasa pengorbanan Anda untuk saya membangun itu. Dengan dedikasinya gitu dedikasi ya. Betul, dedikasi, itu tadi. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, saya mau tanya. Karena tadi sebenarnya kita sudah tahu ya siapakah yang sedang kita perbincangkan nih. Yeah. Nah, melihat beliau sosok sebelumnya sebagai wakil wali kota. Nah, Bapak melihatnya apakah bisa diandalkan? Apakah capability-nya untuk menjadi wali kota Bogor selanjutnya? Pertama gini, kalau saya kan sudah cukup lama ya membantu pemerintah, sudah cukup lama bekerja sama dengan birokrasi, sudah cukup lama membantu mengatasi masalah. Saya hampir keliling Indonesia, saya juga sering menjadi juri penilaian kota-kota yang berhasil. Rata-rata kota yang berhasil itu karena wali kotanya. Kota berhasil karena kepemimpinannya. Kepemimpinan itu didapat ya tadi dari pengalamannya, kepercayaan dari masyarakatnya, integritasnya, keberaniannya gitu kan. Nah memang kita harus lihat
wali kota dengan wakilnya. Ini kan harmoni antara dari eksekutif dengan legislatif. Jadi nanti kan gini, kota itu kan dibangun berdasarkan kolaborasi dengan DPRD-nya. Bagaimanapun perda, anggaran dan semuanya itu kan hasil keputusan bersama. Jadi bagaimana membangun komunikasi. Jadi kalau sudah ada soliditas, kerjasama, kemudian seperti saya katakan kita tidak konsep manajemen SPBU dari mulai nol ya nol Mas ya. ya kan enggak. Jadi kita lihat aja kan. Nah, jadi ketika meneruskan itu terjadi akselerasi, Betul. percepatan, kemudahan dan kelancaran. Itu kan yang dibutuhkan. Jadi bagi siapapun yang ini kan pertama satu ada relasi kan. Relasi yang memudahkan jaringan itu. Dan kedua sudah tahu. Jadi prinsipnya kalau misalnya pimpinan kita terpilih, dia harus punya satu prinsip seperti menata kota dengan warga itu dengan satu seperti iklan suatu proyek tertentu. Ku tahu yang kau mau. Kau ikut aku, kau bahagia. Selesai. Oke, itu kuncinya Iya, ya. ku tahu yang kau mau. Kau ikut aku, kau bahagia. Nah, jadi udah tahu ya yang dimau dan udah tahu. Jadi nggak mau. usah dibuat ribet. Oke. Jadi kita butuh sesuatu yang mudah, yang gampang, mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Apalagi kan sekarang nih masyarakat menuntut hal yang serba cepat. Iya. Serba instan dan lain sebagainya. Iya. Dan harapannya Iya. juga semoga tadi ya dengan adanya Iya. akselerasi Iya. tadi. Banyak orang pintar Kota Bogor ini. Ya, banyak perguruan tinggi yang bagus-bagus. Tinggal bangun kolaborasinya aja. Ya kan? Kalau kita memang kalau dulu kan, kalau saya ini dulu kan mengkategorikan kayak relawan untuk membangun. Rela kalau diperhatikan, kalau tidak diperhatikan yang lawan. Oke. Jadi kita harus mengikuti itu kah relawan? Enggak. Jadi menurut saya prinsip itu bekerja dengan ikhlas, Iya. tanpa beban, tidak berharap apapun. Karena bagaimanapun buat kita yang sudah berbuat tuh ada kebahagiaan ketika ide gagasan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Contohnya ketika lewat kebun raya, wow lancar. Lihat orang naik bis sekarang tidak desa. Oh alhamdulillah. Bisa lihat orang itu. Satu yang menjadi yang tidak bisa dibayarkan dari semua ini bukan tanpa gaji adalah kebahagiaan. Bahagia membuat orang lain dan pahalanya mengalir buat kita. Oke. Jadi itulah tadi Iya. kuncinya ya Iya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi sederhana aja. Kalau dasarnya ikhlas, dasar itu tidak terasa melelahkan. Jadi bekerja dengan ikhlas dan satu kan cinta. Betul. Cinta itu bisa mengalahkan rasa lelah. Iya, dan Gitu. apapun dilakukan dari hati Iya. pasti akan sampai ke hati Betul, orang yang merasakan ya Pak ya. Jadi wali kota mencintai kotanya, mencintai warganya. Oke, dan Gitu. semoga warga juga bisa mencintai sosok Yang dia nanti pilih. betul yang dipilih ya akan menjadi wali kota Bogor dan Iya. membuat Bogor lebih baik lagi Betul. tentunya. Oke, luar biasa ini perbincangan yang Iya. lumayan berat ya Pak ya, tapi Ya dibuat ringan lah. tapi benar, tapi dengan kita kemas dengan sangat luar biasa dan penjelasan disampaikan juga kayaknya mudah sekali didengar, apalagi tadi ada mulai dari nol, ada tadi banyak sekali singkatan-singkatan yang kayaknya habis ini banyak yang pakai nih. Daripada saya dengan Mbak Sebastian sebatas teman tanpa kepastian. Nah itu dia. Ini kayaknya kita harus lanjutin lagi setelah kameranya nanti udah selesai nih ya Pak ya. Tapi sekali lagi terima kasih Oke. yang dari awal ngomongnya Kang, tapi karena saya melihat beliau seperti seorang dosen, jadi saya kayak mahasiswa yang lagi diajar Pak. Makanya tiba-tiba jadi bapak ya sekarang ya. Dosen itu tugasnya memudahkan yang sulit jadi mudah. Oke. Jadi dengan cara gembira. Nah, ini dosen-dosen yang lain tolong ya, gitu ya. Dosen itu tadi apa? Mempermudah Yang sulit. yang sulit. Tugas kita tuh adalah jadi wali kota, jangan buat warga tambah sulit tapi jangan mudah. Jadi janjikan kemudahan agar mereka mau bekerja sama dengan kita. Betul. Jangan buat yang ribet-ribet, bisa dilakukan, menyenangkan warga, everybody happy.
Nggak usah terlalu yang rumit, yang muluk seperti nggak apa, usah. tapi sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung ya Pak ya. Oke, yang bisa membuat masyarakat bahagia. Oke, semoga sesaat lagi kita bisa menemukan juga wali kota yang bisa membuat kita bahagia, gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Yaya. Sama-sama. Sehat Sekarang selalu. jadi bapak loh. Sekarang jadi bapak ya. Makanya di awal Kang, tapi setelah ngobrol kok kayak lagi diajar sama dosen sendiri gitu ya. Sehat selalu. Sama-sama. Kita balik lagi berarti Kang Yayat. Kangen. Karena sesi belajarnya sudah selesai. Baik. Semoga nanti kita bisa menemukan pemimpin Kota Bogor yang baik tentunya, yang bisa membawa Kota Bogor lebih baik lagi dan membuat masyarakat lebih bahagia. Tidak mulai dari nol ya Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Sama-sama, tentunya. terima kasih Sudah mendengarkan perbincangan kita dan sampai ketemu lagi di Bincang Bogor Daily selanjutnya.